Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Dengan anggota yang pertama ada Albertus Eliezer, selanjutnya ada saya sendiri Al-Hafid Faldi, dan yang terakhir ada Muhammad Duki Reza. Kami di sini ingin memaparkan terkait hasil wawancara serta analisis kami dengan studi kasus pada bakso Pakde Batu Seribu. Kami mewawancari Mbak Siti selaku penjual dan pemilik bakso Pakde Batu Seribu ini. Berikut hasil analisis. Teori kewirausahaan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada ekonomi, inovasi kewirausahaan, sosiologi, psikologis, dan motivasi atau prestasi. Yang pertama ada teori ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara kami, Mbak Siti bahwasanya telah sadar terhadap resiko yang akan diterimanya pada saat ia membuka usaha bakso ini. Seperti yang kita ketahui, bakso memang sudah banyak ditemukan di mana-mana. Mbak Siti tetap teguh untuk tetap membuka usahanya. Yang kedua ada teori sosiologi. Mbak Siti membuka usaha ini atas dasar orang tuanya yang sudah lama berusaha bakso. Orang-orang terdekatnya pun sudah sangat familiar dengan bakso. Yang ketiga ada teori inovasi kewirausahaan. Seorang wirausaha yang baik adalah mereka yang mampu memberikan pembaharuan terhadap usahanya. Bakso yang dijual Mbak Siti merupakan resep yang sudah diturunkan sejak lama oleh orang tuanya. Mbak Siti juga mencoba usaha lain yang masih tetap berhubungan dengan makanan dan minuman, seperti jus buah dan makanan ringan. Yang keempat ada teori psikologis. Teori ini dihubungkan dengan kebutuhan untuk berprestasi. Usaha Mbak Siti ini merupakan usaha turun-menurun yang sudah berlangsung cukup lama. Sudah ada dari tahun 90-an. Dimulai dari menggunakan gerobak dorong hingga membuka lapaknya sendiri. Yang terakhir ada teori motivasi atau prestasi. Motivasi diperlukan untuk keberhasilan suatu usaha. Dalam hal ini, usaha ini dibentuk sudah turun-menurun dari orang tua Mbak Siti. Awal dibuat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sampai akhirnya berkembang hingga saat ini. Kita masuk pada mindset. Mindset adalah pola pikir, sikap mental, kecenderungan, kebiasaan, dan disposisi yang menginformasikan kepada individu untuk menafsirkan dan bereaksi pada kondisi eksternal, lingkungan, dan situasi. Mindset kewirausahaan adalah di mana seorang wirausaha melihat sebuah tantangan sebagai sebuah peluang dengan kreativitas tanpa batas, mewujudkannya dalam tindakan. Mindset yang diperlukan oleh wirausahawan, yang pertama ada action oriented. Bagi mereka, resiko tidak boleh dihindari, tapi dihadapi dan diatasi. Mbak Siti awal membuka di lingkungan UNJ pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 pandemi meningkat dan menyebar. Hal tersebut membuat Mbak Siti akhirnya memutuskan untuk berjualan di tempat lain agar jualannya tetap masih ada pembelinya. Yang kedua, fokus pada eksekusi. Mbak Siti fokus pada tujuannya untuk membuka usaha ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai sumber penghasilan utama. Ia mampu mewujudkan kemampuan yang memang ia miliki, terkhusus dalam pembuatan bakso, sehingga usahanya mampu berkembang hingga saat ini. Selanjutnya ada berpikir simpel. Mbak Siti telah memiliki pola pikir berpikir simpel, di mana ia menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara bertahap. Mbak Siti tidak neko-neko. Ia fokus pada kualitas dan rasa dari baksonya dalam menghadapi persaingan di sekitar. Karena menurutnya bersaing harus dengan persaingan yang sehat. Yang keempat ada memiliki kreativitas. Mbak Siti masih hanya menjual bakso original seperti pada umumnya. Ia tidak melakukan inovasi yang signifikan terhadap usahanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Mbak Siti fokus terhadap konsistensi, kualitas, dan rasa yang dibuat. Selanjutnya ada mengambil peluang. Mbak Siti tepat dengan membuka lapak usahanya di sekitar kampus. Ia melihat peluang bahwa pasar dari bakso terutama di kalangan remaja yang cukup banyak. Dan yang terakhir ada membangun jaringan. Dalam keluarga Mbak Siti, bukan hanya dirinya saja yang berjualan bakso. Saudaranya juga membuka usaha bakso ini dengan resep yang sama yang sudah diturunkan oleh orang tuanya. Saya nggak namanya tidak pernah berarti kembali ke orang dulu ya. Oh, di situ dari hasil Jawa. Oh, Jawa. Oh, jadi ini usaha ya. Betul. Selain itu cuma ini doang atau ada lagi dulu saya makanan ringan. Jusnya ada seperti itu. Gabungan ya, ada makanan juga, ini juga langsung ada makanan juga. Di sini kakaknya sebagai yang mengolah langsung atau gimana? Mengolah langsung ya, tapi sebagai ini rekan diri ya sekarang ya.
Itu kan dulu pernah ada ditanya nggak sejarahnya dulu tahun kapan belinya atau sampai pada pengumumannya? Dulunya jualannya bapaknya itu jualan keliling. Terus kita cari lapak dapat di sana UMJ berapa orang Dari tahun berapa itu awal mulai belinya? yang 90-an. Sininya udah berapa lama? Kalau kita UMJ-nya sebelum corona. Sebelum corona kami udah di sini. Tahun berapa itu? Tahun 2019. Oh, berarti 3 tahun. Di situ kan berarti bagus tahun dikit sampai corona tuh kan? Ya. Tutup loh. Apa? Jualan di tempat lain. Oh, Di mana? jadi Tidak. Tidak. Ada di lain juga apa enggak? Di tempat lain kan jadi kayak jalan raya gitu bukan universitas pada gitu. Tapi di luarnya? Di luar. Itu nggak satu-satu kenapa mengambilkan usaha bakso depan? Membudidayakan Oh, bahasa resepnya ya, dari turun ya, udah apa ya, pembudidayaan tapi jaga apa ya, nilai dari dirinya ya. Nah, tadi kan tantangan yang sesudah pandemi berarti kan ada alternatif untuk nyari daerah lain. Terus kalau ini kan udah dibuka nih, hitungannya udah mulai mendekati kayak sebelum pandemi atau masih belum jauh masih belum masalahnya masih 50% Pak. Dari 100% itu bagus ya. mungkin karena Karena ini ekonomi juga masih stabil. mungkin karena belum sepenuhnya open ya, yang masih online ya gitu. Oh, untuk di sini sendiri statusnya tempatnya nyewa atau udah buat sendiri? Oh, masih nyewa. Nyewa. Nah, kalau misalnya untuk sewa nyewa nih, ini sih kenapa nggak di tempat yang depan situ, yang halte atau nggak di belakang? Mungkin dari segi harga sama nyamannya di sini juga. Banyaknya juga di sini udah kayak Ada di sini yang sama dulu nggak ada, tapi pas ini baru ada seminggu ada bakso malam di sebelah sini. Oh, pas gelar? Ya. Oh, gitu. Bahkan atau berapa kan juga? Berapa? Oh, berarti nggak tempat ya? Tempat ini kan? Kayak gini jadi sama kayak Jawa Lapak. Persaingannya belum terlalu berasa ya kan karena masih baru ya, ini juga baru sampai sini kalau udah mulai ada persaingan ya. Biasanya yang makan bakso ini kesini semua. Saingannya sehat-sehat aja kita. Oh, biasa. Sehat-sehat. Karena rasa nggak perlu. Ya, cuma di sini doang atau punya saudara bahagia sih. Ada yang baru namanya. Oh, ada. Bapak kita bang. Ya. Ini namanya apa boleh tahu? Di sana. Oh, di sana. Ya. Ini kan apa namanya dari pas masuk sini ini kan pandemi otomatis kan tutup. Itu kan belum ngerasain gitu ibaratnya di sekitar sini tuh kayak gimana. Nah kan habis itu udah lama kan sekarang udah mulai normal lagi ya. Kira-kira apa sih kayak tantangannya pas dari memulai setelah pandemi ini baru mulai lagi tantangannya kan kayak kesehariannya dalam jualan ini kan walaupun udah normal tapi kan belum sama kuliah belum mulai masuk gitu loh kayak tantangannya misalnya kayak dari jumlah yang dijualnya atau berapa porsinya atau misalnya di mana cuacanya terpengaruh juga gitu. Cuaca kan. Tapi kalau bakso sih aku nyari yang sana tapi nunggu rendam jam tuh ya. Tantangannya saingan aja yang jualan gitu. Dengan itu aja banyak. Sini nggak kalau belum sana kena. Tapi masih aman ya. Sini nggak kalau di sana sampai sekitar itu di sini nggak. Oh, Sini aman. karena untuk buka tapi bisa di unit lain lah misalnya kayak Coba di daerah sana. Itu tapi belum. Mungkin ekonomi kita juga. tapi udah ada planning Planning ke ke sana. Kalau untuk di sini sendiri apakah dari kakaknya ada kayak nerapin kayak promosi misalnya kayak dari mulut ke mulut ke mahasiswa atau misalkan lewat online gitu gimana? Kalau online ada. Kalau dari mahasiswa anak lama ada kayak gitu. Oh, apa gitu ya? Jadi kayak misalnya aja sekali nyobain terus biar temen-temennya gitu ya suruh ke sini Iya. bawa anak baru. Biasanya angkatan berapa ya? Perannya paling banyak makanan. Kalau anak lama udah pada sebagian tapi sebagian masih ada. Kalau anak-anak yang baru maba gini dia dua-dua ya. Kalau yang ada pada kesini apa masih belum? Ada yang balik lagi. Oh, Iya, ada lawannya. anak babanya ada. Belum secara kayak dulu anak lama gitu. Mau gerombolannya. Iya, oh, kita sekali kayak ngumpul rame-rame gitu ya. Kalau Sambil nongkrong-nongkrong, ya sambil ngobrol. Nah, kalau buat tanya produknya nih, yang paling diminati apa? Yang paling ini paling pertama, yang paling banyak dulu bakso mana? Jadi bakso kan, ada telurnya juga gitu. Oh, ada yang bakso aja, ada yang di dalamnya telur. Untuk kisaran harganya itu dari berapa? Mulai dari 13.000 itu yang paling murah. paling mahal. Oh, paling murah ya? Di rumah saya tuh bisa sampai 25, 30 itu. Bakso 13. Oh, 13. Kalau udah tertarik. Oh, 13. paling murah berapa itu? Paling murah paling Indomie.
Itu udah pakai bakso ya? Kalau bakso, harus yang kecil-kecil. Masuk murah berarti ya? Iya. Karena kan apa namanya yang pembelinya anak-anak Iya, jadi kan kita menyesuaikan. harga gitu. Tapi itu rasanya gimana? Kalau dengan harga yang segini? Rasanya sih tetap sama. Maksudnya nggak ada kayak pengurangan Nggak ada pengurangan gitu? nggak ada, sama aja. Jadi kalau untuk harga sekarang ada nggak sih kayak masuk itu yang saya bilang apa yang kemahalan, apa yang bilang pas buat mereka nggak jangan murahan? Mungkin mereka nggak ada yang secara langsung. Oh gitu. Mungkin nanti dari kayak besoknya balik lagi gitu ya? Lagi aja jangan kayak Oh, gitu. Nggak ada yang kalau ngomong secara langsung nggak ada. Nah, habis itu kalau misalnya di sini selain yang tadi disebutin, ada nggak sih kendala yang paling gede banget? Kendalanya apa sih? Yang misalnya kalau di dalam itu kan kendalanya kalau banjir tuh mereka masih bisa jualan. Kalau sini kan aman nih karena ya kendalanya misalnya selain dari itu yang paling utama banget di sini. Kayak mengesahkan gitu buat yang harusnya coba nih kalau misalnya kendalanya nggak ada nih pasti Ya, mungkin banyak penyelenggaraan juga. oh saingan gitu ya, Saingan. saingan ya. Banyak pedagang kan makin kami juga. Ya walaupun rezeki dari mana ya, tapi kan ya gitu ya ada pengaruhnya. Kasih di komen aja. Ya, soalnya kayak wawancaranya. Muhammad Budi Reza, saya Abdul Razak Kenal. Kami berdua pamit sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara kami ditemukan beberapa masalah yang dialami oleh Mbak Siti. Yang pertama, setelah lingkungan kampus mulai membaik pasca pandemi, ada beberapa jenis usaha yang sejenis yang mulai muncul berdekatan. Yang kedua, ada beberapa wirausahaan lain yang sudah muncul menggunakan aplikasi cashless yang QR code-nya ditempelkan di gerobak jualannya. Yang ketiga, sudah ada rencana untuk membuka cabang di universitas lain untuk meluaskan pasar dari bakso ini, namun terbentur dengan modal. Dari masalah tersebut, kami menyarankan beberapa solusi. Yang pertama, karena adanya persaingan setelah pandemi, maka bisa dibuat inovasi menu produk, mungkin dengan menambah variasi jenis bakso. Yang kedua, metode pembayaran bisa ditambahkan opsi cashless untuk menunjang para konsumen yang pada era ini lebih banyak menggunakan cashless. Yang ketiga, pembukaan cabang di Universitas Jayabaya bisa direalisasikan sebagai bentuk ekspansi yang lebih luas. Yang keempat, tempat usaha bisa diluaskan karena hanya ada 4 meja, sehingga dapat menambah peluang untuk lebih banyak konsumen yang datang. Yang kelima, promosi tempat lebih digencarkan karena jarang mahasiswa yang tahu tempatnya. Jadi, wirausahawan ini sudah menerapkan teori dan mindset kewirausahaan, yaitu pertama, adalah fokus pada eksekusi. Karena wirausahawan dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada, tetap bisa mengatasinya dan tidak menghindari hal tersebut. Lalu yang kedua adalah kreativitas. Karena wirausahawan menyediakan bermacam inovasi-inovasi baru yang berbeda dari kompetitor yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah integritas. Karena di mana harga bahan baku sedang melambung tinggi, wirausahawan tetap mempertahankan kualitas dan harga di pasaran agar bisa memuaskan pembeli.